Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar topik berkenaan dengan pertidaksamaan linier satu variabel ya, atau PTSLV. Di video kali ini nanti kita akan sajikan bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel serta langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Tentu ini juga sebagai bentuk pengantar untuk belajar pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan bentuk yang lainnya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Ya, pertidaksamaan linier satu variabel atau PTSLV bentuk umumnya adalah AX plus B, bisa kurang dari, nanti bisa lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan ya. Dikatakan pertidaksamaan linier satu variabel karena merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Di mana hanya terdapat satu variabel. Berarti di sini variabelnya hanya X ya. Nanti bisa X, bisa Y dan seterusnya. Dan berderajat atau berpangkat satu. Jadi variabelnya berderajat satu atau berpangkat satu. Maka dikatakan pertidaksamaan linier satu variabel. Contoh bentuk pertidaksamaan linier satu variabel misalkan X plus 3 lebih dari 10. Jadi ini kalimat terbuka ya, dihubungkan dengan tanda lebih dari dengan hanya satu variabel yaitu X dan berderajat satu atau berpangkat satu. Misalkan berikutnya 3X min 5 kurang dari sama dengan 7 ya. Berikutnya lagi misalkan 5X kurang dari 2 minus 3X. Meskipun di sini ada variabel di ruas kiri dan di ruas kanan, nanti dengan operasi matematika maka akan mengarah ke bentuk umum ya. Contoh berikutnya lagi misalkan 2 lebih dari sama dengan X min 7. Misalkan variabelnya di ruas kanan. Nah, tidak ada masalah ya. Kalau nanti misalkan dipindah ke ruas kiri tetap akan mengarah ke bentuk umum. Atau variabelnya tidak X, misalkan di sini variabelnya Y dan berderajat 1 ya. Maka ini masih contoh atau bentuk dari pertidaksamaan linier satu variabel. Atau misalkan variabel lain P, misalkan ya 1 min P kurang dari 2. P-nya berderajat 1 ya. Oke, nah sekarang kita akan sajikan bagaimana langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, langkah yang pertama nanti suku yang mengandung variabel diupayakan berada di ruas kiri ya. Jadi suku yang mengandung variabel diupayakan berada di ruas kiri, sementara suku yang mengandung konstanta diupayakan berada di ruas kanan. Jadi langkah 1 dan langkah 2 ini bisa mana dulu yang didulukan ya, atau bersamaan berjalan juga bisa ya. Nanti langkah terakhir, koefisien dari variabel di ruas kiri diupayakan bernilai 1. Jadi paling tidak ada 3 langkah ini yang bisa dilakukan ya, yang mana suku yang mengandung variabel diupayakan di ruas kiri, sedangkan yang mengandung konstanta di ruas kanan. Setelah itu koefisien dari variabel diupayakan bernilai 1. Nah, khusus untuk pertidaksamaan, catatannya adalah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik ya. Ini catatannya. Oke, sekarang kita coba terapkan pada contoh-contoh yang kita sajikan berikut ya. Yang pertama misalkan 4X min 5 lebih dari 3. Ini kalau kita cek ya, tentu ini pertidaksamaan linier satu variabel dengan variabel X berderajat 1 dihubung kalimat terbuka ya, dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih dari. Nah, sekarang kita cek langkah-langkahnya. Karena di sini tidak ada variabel yang berada di ruas kanan, berarti kita fokus di konstanta di ruas kiri ini ya. Ini harus berada diupayakan berada di ruas kanan. Caranya gimana? Oke. Nah, bisa kita jumlah kedua ruas dengan 5 ya, atau plus 5 kedua ruas.
Atau biasanya kalau sudah dipahami shortcutnya adalah min 5 ini pindah ruas dari min menjadi plus. Nah, nanti 3 ditambah 5 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 4x lebih dari 8. Karena nanti yang ruas kiri ditambah 5, min 5 tambah 5 0, 3 tambah 5 8. Atau shortcutnya tadi min 5 pindah ruas jadi plus 5. Jadi 4x lebih dari 8. Langkah selanjutnya, di langkah ketiga, upayakan variabel bernilai 1. Agar bernilai 1 berarti 4 ini harus dibagi 4 ya. Artinya kedua ruas harus kita bagi dengan 4 ya. Oke, 4x dibagi 4 tentunya tinggal x, 8 dibagi 4 2 ya. X lebih dari 2. Oke, pertidaksamaan x lebih dari 2 kalau kita gambarkan pada garis bilangan, maka selesaiannya adalah sebagaimana pada gambar ya. Jadi nanti pada 2 bulatan kosong, karena lebih maka himpunan penyelesaiannya arahnya ke kanan ya. Bisa dipahami ya? Oke, contoh berikutnya. 3x min 4 kurang dari sama dengan 32 plus 7x. Nah, perhatikan di sini ada variabel yang berada di ruas kanan, yaitu 7x. Jadi ada suku yang mengandung variabel berada di ruas kanan, yaitu 7x. Oke, caranya gimana? Nah, kedua ruas ditambah lawan dari 7x. Nah, berarti kedua ruas dikurangi 7x. Atau shortcutnya 7x dipindah ke ruas kiri dari plus menjadi minus ya. Nah, oke. 3x dikurangi 7x tentunya min 4x min 4 ya, kurang dari sama dengan 32, karena 7x yang di ruas kanan dikurangi 7x hasilnya 0 ya. Atau sekali lagi shortcutnya tadi 7x pindah ruas ke kiri min 7x, 3x min 7x min 4x gitu ya. Min 4 nya tetap, ini 32. Kemudian berikutnya konstanta harus berada di ruas kanan ya. Ini ada min 4 maka ditambah 4 kedua ruas ya. Oke, tambah 4 berarti ini 0, 32 tambah 4 ya, jadinya min 4x kurang dari sama dengan 36. Atau shortcutnya min 4 pindah ruas dari min menjadi plus, 32 tambah 4 36. Oke, langkah berikutnya yang mengandung variabel harus nilainya 1, berarti dibagi minus 4 kedua ruas. Ingat di catatan, kalau ya kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya dibalik nanti ya. Oke, min 4x dibagi min 4 berarti x tanda pertidaksamaannya dibalik menjadi lebih dari sama dengan 36 dibagi min 4 sama dengan min 9 ya. Jadi selesainya x lebih dari sama dengan min 9, atau kalau digambarkan di garis bilangan nanti di min 9 ini bulatan penuh karena lebih dari arahnya ke kanan ya. Oke, mudah-mudahan makin bisa dipahami dengan mudah ya, very easy. Contoh berikutnya, x min 1 per 2 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, ini kita deteksi di sini ada konstanta ya di ruas kiri. Nah, ini menjadi fokus kita untuk kita pindah ke ruas kanan. Caranya gimana? Tambah kedua ruas dengan 3. Atau shortcutnya min 3 pindah ke ruas kanan jadi plus 3. Jadi x min 1 per 2 lebih dari sama dengan 4 ya. 1 tambah 3 4 ya. Min 3 tambah 3 nanti di sini 0. Oke. Ingat di sini yang mengandung variabel ini ada pembagi 2. Kita fokus di pembagi 2 ya. Agar pecahan ini tidak ada pembagi 2-nya, tentu ya dikalikan 2 kedua ruas ya. Kalau dikalikan 2 berarti ini habis coret, nanti tinggal x min 1, 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Nah, sekarang fokusnya kembali ke min 1 ya. Nah, min 1 ini harus pindah ke ruas kanan. Caranya agar di ruas kiri 0 ya, kedua ruas ditambah 1. Atau shortcutnya min 1 pindah ruas kanan menjadi plus 1. 8 plus 1 9. X lebih dari sama dengan 8 tambah 1. X lebih dari sama dengan 9. Kalau kita gambar di garis bilangannya, nanti bulatan penuh di 9 arahnya ke kanan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya, x per 3 ditambah 2x per 5 kurang dari 11 ya. Jadi berikut ini disajikan bentuk koefisien dari variabel berupa pecahan ya. Maka langkah paling mudah adalah bagaimana bentuk pecahan ini tidak
artinya penyebutnya kita upayakan untuk nanti bisa tereliminasi ya. Caranya gimana? Ya, kedua ruas kita kalikan dengan KPK dari 3 dan 5 ya. Tentu kalikan dengan 15 ya. Oke, nanti kalau kita kalikan dengan 15 berarti X per 3 dikali 15, 5X ya. 2X per 5 kali 15, 15 bagi 5 dapat 3, 3 kali 2, 6X ya. Berarti 5X ditambah 6X, berikutnya 11 dikali 15 ya. Sampai sini berarti ini sudah sama-sama X ya, kedua suku. 5X tambah 6X 11X. Nah, berarti nanti 11X kurang dari 11 kali 15 ya. Nah, kedua ruas, nah tentunya bisa kita bagi dengan 11 ya. Kalau kita bagi dengan 11, maka kita dapatkan ya tentu 11X dibagi 11 dapat 1. 11 kali 15 dibagi 11 ya 15. X kurang dari 15. Kalau kita gambarkan pada diagram garis bilangannya, berarti nanti bulatan kosong di 15 arahnya ke kiri ya. Oke. Nah, sekarang contoh terakhir ini ya. Misalkan di sini 2 kali X min 5 dikurangi X min 3 kurang dari sama dengan min 6 ya. Nah, tentu aljabarnya kita selesaikan dulu ya di sini. Gimana caranya? Nanti 2 ini dikalikan X, 2 dikali min 5, kemudian berikutnya nanti ini berarti min 1 ya. Jadi kalau ada bentuk seperti itu, ini berarti nilainya min 1 di sini ya. Nah, nanti min 1 kali X, min 1 kali min 3. Kalau kita hitung perkaliannya berarti 2 kali X 2X, 2 kali min 5 min 10, min 1 kali X, min 1 kali min 3 plus 3, kurang dari sama dengan min 6 ya. Oke, suku-suku sejenis kita operasikan. 2X dikurangi X tentunya X min 10 ditambah 3 min 7 ya. X min 7 kurang dari sama dengan min 6. Berikutnya kita fokus bagaimana konstantanya pindah ruas ke kanan dengan cara dijumlah kedua ruas dengan lawan dari min 7, berarti ditambah 7. Atau shortcutnya tadi min 7 pindah ruas kanan jadi plus 7 ya. Oke, berarti ruas kiri sekarang tinggal X, ruas kanan min 6 tambah 7 berarti 1. X kurang dari sama dengan 1. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, maka nanti bulatan penuh di 1 ke kiri ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya untuk langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel agar menjadi modal kita bisa belajar persamaan kuadrat ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.